Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, mahasiswa-mahasiswi ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik. Di sini saya akan share ya sedikit tentang mungkin semacam tips ya, tips agar bisa menjadi mahasiswa yang lancar kuliahnya, ya mungkin menjadi mahasiswa yang sukses gitu ya. Karena ada juga beberapa pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa, gimana sih Bu cara biar cepat selesai gitu ya, gimana sih Bu pendekatan dengan dosen yang susah ditemui gitu, kemudian pendekatan dengan dosen yang susah diajak komunikasi, pendekatan emosional gitu mungkin misalnya ya. Oke, apalagi nih untuk mahasiswa yang masih baru ya, mahasiswa yang masih baru menjajaki ya perpindahan dari pakaian putih abu-abu dan masuk menjadi mahasiswa ya. Maha itu kita tahu ya tinggi ya, artinya itu tinggi. Jadi levelnya memang pelajar yang tingkatannya yang sangat besar pengaruhnya gitu ya. Baik, ini buat para siswa yang baru saja berubah status menjadi mahasiswa, saya akan share sedikit ini dari beberapa pengalaman juga, dari artikel juga, tips menjadi mahasiswa yang sukses, kemudian lancar kuliahnya ya, bagaimana menghadapi dunia kampus seperti itu. Baik, nah yang pertama itu sebenarnya ada 7 tips yang akan saya share di malam hari ini ya. Yang pertama, manfaatkan masa ospek untuk mengenali kampus barumu. Nah, sebagian nih mahasiswa itu paling anti, kemudian paling gak suka kalau disuruh ospek ya kan, mungkin takut sama senior, padahal sebenarnya kalau takut dengan senior, kemudian takut diganggu misalnya, nah itu kan memang lagu-lagu lama gitu ya. Sekarang tidak, bahwasanya semuanya udah masuk ke kegiatan-kegiatan share knowledge, kemudian berbagi informasi seperti itu. Nah, ospek ini merupakan masa orientasi atau pengenalan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. Nah, namun sayangnya nih para mahasiswa yang kita sebut sebagai maba ya, mahasiswa baru ini ragu untuk mengikuti kegiatan ospek. Mungkin mereka yang tadi saya sampaikan tadi ada alasan takut dimarahi oleh senior. Nah, padahal nih teman-teman ya, mahasiswa baru, masa orientasi ini merupakan kegiatan yang positif ya kan, memiliki banyak manfaat bagi kalian. Nah, kalian juga bisa survive selama 4 tahun ke depan. Kemudian bagaimana sih keadaan lingkungan yang ada di kampus yang kalian tempat kuliah kalian gitu ya. Nah, di ospek ini juga kita akan mengenal yang namanya teman baru ya kan, kita berinteraksi dengan hal-hal yang baru. Nah, biasanya nih ya, teman-teman ospek ini malah menjadi teman yang menjadi sahabat gitu, walaupun kita dari berbagai jurusan ya kan. Jadi ada kedekatan emosional yang kita jalin selama ospek. Nah, yang kedua itu harus pandai memilih teman ya, harus pandai memilih teman. Nah, kebanyakan nih ya, kalau saya mau tanya nih sama teman mahasiswa gitu ya, apa sih beda antara teman dengan sahabat? Ayo, apa coba?
ya. Jadi kalau teman itu ya, kalau menurut saya itu ya ibarat daun ya. Daun tuh banyak ya teman-teman, daun tuh banyak, dimanapun kita pergi itu banyak pohon, banyak daun. Nah jadi teman itu sangat mudah untuk kita temui ya, sangat mudah untuk kita jumpai gitu, ya kan. Kita nggak boleh milih-milih teman ya, kita nggak, jangan pernah pilih-pilih teman gitu. Artinya, oh saya nggak mau berteman dengan anak yang si A, saya mau bertemannya dengan anak yang si C. Nah ini kan kalau menurut saya sih tingkah laku kalian itu ya salah ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja ya, dengan orang tua di atas umur kita, kemudian dengan orang pasar pun boleh berteman gitu ya. Nah tetapi kalau sahabat itu beda, ya kan. Ya, kalau teman tadi ibarat daun, di mana-mana kita bisa menjumpai teman. Tapi kalau menjumpai sahabat itu sangat sulit sekali, karena sahabat itu dia akan ada di saat kita susah, di saat kita senang, nah kan, di saat kita mau berbagi suka duka kita gitu. Nah, sahabat itu pasti tahu. Nah, masalah kita pun walaupun kita nggak cerita ya, mereka tahu gitu ya, mereka bisa baca dari raut wajah kita ya kan, dari perasaan kita, mereka tahu. Nah itu yang disebut dengan sahabat. Nah memilih teman juga merupakan kunci keberhasilan kamu nih ya kan, selama di kampus. Nah memilih teman ini ya berarti Anda harus mampu ya kan, memilih masa depan Anda sendiri gitu ya. Ya, jadi gitu. Artinya ketika kita memilih teman, kita harus pastikan ya, kira-kira teman ini bisa nggak sih dijadiin sahabat atau hanya sebagai teman biasa saja ya. Kalau misalnya kita di kampus ya, cari teman-teman yang positif. Artinya teman-teman yang mungkin kita mau jadiin sahabat nih gitu ya, kita mau jadiin teman untuk sharing pembelajaran ya, kita cari orang-orang yang betul-betul produktif, orang-orang yang betul mau belajar ya kan, berbagi. Jadi jangan cari anak yang malas. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, kita juga berteman dengan mereka ya, tapi kita harus bisa menempatkan diri kita ya. Ketika kita ada kendala dengan masalah kuliah ya, kita cari teman-teman yang mau giat untuk belajar, yang mau berusaha gitu ya. Tapi kalau seandainya sekedar enjoy gitu ya, kita berteman aja dengan siapa saja gitu ya, begitu. Nah jadi mencari teman itu boleh dengan siapa saja boleh, tetapi jangan sampai kita terlewat batasan-batasan itu yang selalu harus kita yang harus kita tanamkan gitu. Ketika kita salah ya, kita jangan sampai ikut itu ya kan. Jadi jangan sampai yang ikut-ikutan ya kan, jangan sampai jadi anak yang ikut-ikutan, maunya ini kita coba ini, keenakan, abis itu kita nggak tahu ternyata itu salah. Jadi kita harus tahu batasan kita di mana, seperti itu. Nah yang ketiga ya teman-teman mahasiswa baru, yang ketiga jangan ragu bertanya kepada senior kalian ya. Jadi dulu saya pengalamannya gitu ya, yang namanya senior itu wajib kita hormati ya, wajib kita hargai mereka ya kan. Karena apa? Karena dia adalah kakak yang pastinya mereka udah makan garam duluan gitu loh ya. Artinya dia tahu, oh ini dosen ini karakternya begini ya kan, oh ini mata kuliahnya ini larinya ke sini, spesifiknya ke sini ya kan. Jadi kita harus rajin bertanya ya, karena gini, selama kuliah itu informasi nggak mungkin kita dapat langsung turun dari langit, tetapi kita harus mencari informasi itu loh ya, kita harus mencari informasi itu gitu. Jadi informasi itu memang harus kita cari ya. Makanya tadi saya sampaikan tadi, boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus tahu batasan kita di mana gitu ya. Dan saya sarankan memang cari anak yang kalau untuk kuliah di kampus yang betul-betul anak yang care dengan kuliahnya gitu loh ya. Jadi yang ketiga tadi, jangan ragu bertanya kepada senior kita. Misalnya nih kita jurusannya matematika, kalau boleh kita ikut organisasi saja
Jadi teman kita nggak satu kelas aja nih teman-teman. Jadi teman kita itu banyak ya kan, dari berbagai semester. Misalnya semester 4 6 gitu. Jadi kita tahu. Mana tahu nanti kita bisa ceng buku ya, pinjam buku gitu dengan kakak tingkat kita. Ya kan, jadi selalu budayakan sifat untuk mau bertanya dan berteman kepada siapa aja. Oke. Nah, yang keempat ya, pelajari cara atur keuangan ya. Biasanya nih ketika kita mau kuliah itu kita mikirnya ya dapat uang saku kemudian langsung dijajankan, terus uang bulanan nanti pas di akhir bulan kebingungan ya. Jangankan di akhir bulan, mungkin pertengahan bulan aja udah pusing sendiri karena duitnya mungkin udah habis gitu ya. Duitnya mungkin udah habis, orang tuanya belum ngirim gitu. Nah kebanyakan gitu, dikasih kiriman di awal bulan, mungkin banyak yang happy gitu ya, pergi nonton atau mungkin jajan atau ke kafe mana gitu ya. Padahal orientasi kita yang utama itu bukan itu ya. Kita harus bisa, ini uang transportasi kita selama sebulan, nah ini uang makan kita, jadi kita harus pisah-pisahin gitu loh ya kan. Enak kalau misalnya habis duit saku telepon orang tua dikirim. Kalau misalnya nih ekonomi orang tuanya itu pas-pasan, atau misalnya sebenarnya niat ngolahin anak tuh ya terpaksa gitu loh, niat aja yang besar gitu ya kan, dari dana mungkin mereka kurang. Nah ini nih, kita harus bisa mengatur keuangan kita sendiri ya. Kalau bisa ada tabungan gitu loh ya, di akhir bulan tuh mungkin ada tabungan, jadi nanti uang tabungan itu yang mungkin kita tutupin beli mungkin token listrik ya di kos misalnya, atau misalnya mana tahu bisa bantu bantu orang tuanya bayar kos ya kan, dari uang saku bulan lalu gitu. Wah enak sekali gitu ya, jadi anaknya emang mandiri ya. Nah, jadi gitu, karena jangan pernah selalu berprinsip saya mau sukses dulu nanti baru bahagian orang tua saya. Nah ini salah ya. Sebenarnya waktu kita SMA pun, waktu kita SD SMP pun gitu ya, kita bisa nyenangin orang tua, jadi nggak perlu sukses dulu ya kan, membahagiakan orang tua kita gitu loh ya. Jangan tunggu sukses dulu. Jadi mindset seperti ini tolong dihilangkan lah ya. Kebanyakan gitu, nanti saya kalau sukses mau bahagian orang tua gitu kan. Tidak, karena orang tua itu bukan orientasinya uang ya. Misalnya kita kerja kita ngasih duit gitu, enggak, tetapi kita bisa membahagiakan perasaannya, kita jaga hatinya lahir batin ya, tidak menyakiti perasaannya. Nah itu sudah membahagiakan orang tua kita loh teman-teman gitu ya kan. Jadi memang apa ya, selalu minta doa ya sama orang tua kita gitu, bahwasanya doa yang betul-betul tembus 7 langit tuh emang doa orang tua gitu loh teman-teman. Oke, nah jadi atur keuangan itu yang keempat. Yang kelima ya, temukan cara belajar yang paling ideal. Nah ini juga merupakan kunci kesuksesan atau ingin kuliah lancar ya buat teman-teman yang ada di kampus ya, bahwasanya setiap orang ini memang memiliki banyak cara belajar efektif yang berbeda-beda gitu. Mungkin yang si A begini cara belajarnya, mungkin si B maunya belajarnya itu ya fokusnya pas di subuh hari aja gitu, atau misalnya tanpa buku gitu, atau carinya di Google gitu ya. Nah ada yang suka belajar di malam hari ya kan, ada juga yang suka belajar itu di pagi atau di subuh hari setelah sholat subuh, atau mungkin jam 2 jam 3 gitu ya, setelah belajar langsung tahajud, habis itu sholat subuh. Nah jadi cara belajar ini memang menentukan ya. Jadi jangan buat waktu kita itu habis hanya foya-foya gitu loh selama kuliah di kos itu ya. Jadi jangan jadi mahasiswa itu ya 3D. Saya masih ingat kata-kata dosen saya dulu ya, 3D, datang, duduk, diam, habis itu pulang ya kan. Jadi ini nggak betul-betul menguntungkan gitu loh ya. Jadi buat manajemen waktu kalian itu ya betul-betul
perfect untuk kalian, betul-betul bermanfaat untuk kalian. Ketika kalian belajar ya kalian belajar, ketika kalian ke kampus kalian ke kampus, ketika kalian ngerjain tugas kalian ngerjain tugas, ketika kalian mungkin ada waktu senggang untuk jumpa teman-teman gitu ya, kalian buat itu gitu loh ya. Jadi jangan sampai kalian itu waktunya 24 jam tidak ada 1 jam pun yang kalian prioritaskan untuk belajar. Nah, ini salah. Oke, yang keenam itu ikuti kuliah dengan baik dan coba kenali karakteristik dosen kita. Ya kan? Karakteristik dosen kita. Nah, saya dulu itu untungnya ya rajin bertanya dengan senior, ya kan? Bahwasanya kalau itu yang saya sampaikan tadi, kita akan sharing tentang dosen, kita akan sharing tentang mata kuliah gitu, dan itu menyenangkan gitu loh ya kan. Nah, kenali karakter dosen. Mungkin karakter dosen yang si A mungkin misalnya orangnya cuek ya, komunikasinya kurang, tapi dia sebenarnya peduli. Ada dosen itu yang misalnya ya udah buat tugas selesai ya kan, tapi tidak pernah menjelaskan materi misalnya ya. Kemudian ada juga tipikal dosen misalnya cari A B itu mudah gitu loh. Jadi tipe-tipikal dosen ini yang perlu kalian pahami gitu. Ada mungkin dosennya killer, ada mungkin dosennya itu ramah, ada mungkin dosennya itu welcome dengan kalian ya. Mana tahu nanti setelah memahami karakter dosen ya dapat misalnya dosen pembimbing gitu misalnya. Wah, alhamdulillah kan enak, kita udah tahu ya kan. Jadi kita udah tahu nih pendekatannya masuknya di mana gitu loh. Ya. Nah, yang ketujuh, manfaatkan teknologi untuk cari informasi. Jadi di mahasiswa itu memang dituntut untuk mandiri. Ya kan? Untuk mandiri, bukan mandi sendiri ya. Tapi mandiri, berdikari sendiri gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi apapun hal-hal yang terkait perkuliahan itu memang harus dilakukan sendiri ya. Kalau teman itu paling sekedar sharing, yang mulai ya kita sebagai mahasiswa gitu loh. Nah, tentu hadirnya teknologi ya, semacam iPhone, Android ya kan, laptop, terus banyaklah aplikasi-aplikasi yang membantu untuk perkuliahan kalian gitu. Nah, ini tentunya lebih mudah dan praktis ya kalian pakai gitu. Jadi gunakan teknologi, jangan pernah gaptek ya, kita mahasiswa loh gitu. Oke, ini nih terakhir nih dari saya gitu ya, bahwasanya kalau sukses tuh mudah. Ini kata senior saya dulu, kuncinya 3D aja ya, 3D. Yang pertama itu dekat dengan Allah. Yang kedua dekat dengan buku ya, dekat dengan buku. Nah, yang ketiga dekat dengan dosen. Yang keenam tadi ada memahami karakteristik dosen ya. Jadi yang keenam itu yang ketiga kalau menurut saya itu dekat dengan dosen. Dan kata kakak senior saya dulu, yang ketiga itu paling ampuh. Kalau dekat dengan dosen insya Allah nilainya bagus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya share informasi tentang saling berbagi pengalaman gitu ya, teman-teman mahasiswa baru. Semoga kalian itu sukses, kemudian berjaya ya, kemudian nggak lama-lama di kampus gitu ya. Jadi betul-betul waktunya efisien, perkuliahannya juga efektif. Oke, saya tutup ya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Salam mahasiswa ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.